Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa tadabburahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana kita mengenal Allah. Yang pekan yang lalu kita baru 4 SKS. Dari hari Senin sampai Kamis itu 4 SKS. Serial kuliah subuhnya baru 4 kali tentang Allah ya. Ini SKS yang kelima. Jamaah rahimakumullah, ketika kita ingin mengenali seseorang, maka tidak cukup kita kenal namanya, tapi kita bisa kenal seseorang itu dari jabatan yang melekat dengan dirinya, atau juga dalam kehidupan ini dia disebut sebagai apa sih gitu. Contoh misalnya, Pak Sony itu kita kenal sebagai bendahara DKM Masjid Abu Bakar. Maka kita bisa kenal dengan tugasnya sebagai bendahara itu, bahwa beliau itu teliti, rinci gitu, disiplin, jujur dan transparan. Karena tugasnya sebagai bendahara itu satu. Nanti sebagai orang baik, orang yang senang bersepeda gitu, kita bisa kenal sosok beliau ini. Misalnya apa? Tekun, disiplin. Pokoknya mau puasa nggak puasa goes. Itu kita kenal dari profesi atau hobinya atau status yang melekat. Ya, sadar kesehatan itu gara-gara ngegoes. Nah, silahkan itu kita pakai juga untuk mengenal Allah. Ya, Allah itu semua sifat-sifat itu melekat dengannya. Jadi kalau disebut Allah semuanya, tapi nanti ada dirinci, didetailkan bagian demi bagian. Ya, itu dengan Asmaul Husna. Bahwa Allah itu alim. Nah, itu kan ada sifat alim. Bagaimana tuh alim itu? Dalam hal mengetahui sesuatu, bagaimana sih Allah tuh? Ya. Nah, ini Asmaul Husna, cara kita untuk mengenal Allah. Maka dari sekian banyak Asmaul Husna itu, mana sih yang prioritas? Mana yang harus kita kenali dengan baik dan kita ulang-ulang ya, perkenalan kita kepada Allah melalui Asmaul Husna ini. Maka di surat Al-Fatihah, surat yang paling sering kita baca, itu 4 ayat pertamanya itu mengandung Asmaul Husna. Jadi itulah top priority, prioritas yang paling tinggi kita mengenal Allah dengan nama-nama itu. Sebelumnya kita sudah membahas Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti diulang lagi di ayat yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ayat kedua, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rob. Itu kalau kita buka dengan aplikasi hari ini, berapa jumlah kata Rob keluar dalam Al-Quran. Jadi kalau Allah, itu dalam Al-Quran ada 1800 lebih kata Allah itu. Kemudian Rob, itu 860 lebih. Rob, banyak sekali. Maka ini menjadi prioritas juga. Apa sih makna Rob itu gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, sebelum kita melihat ayat-ayat yang mengandung kata Rob, orang Arab menjelaskan ya, bahwa
Rob ini sama atau diambil maknanya dari kata tarbiyah. Tarbiyah itu mengandung unsur makna Rob. Apa itu tarbiyah? Mengarahkan dan mengantarkan sesuatu tahap demi tahap menuju kesempurnaan. Kesempurnaan kejadian dan fungsinya. Jadi kalau manusia itu fungsinya menjadi khalifah, fungsinya itu untuk ibadah kepada Allah, maka tarbiyah itu mengajarkan bagaimana jadi khalifah, menghantarkan bagaimana caranya ibadah. Itu tarbiyah pelan-pelan gitu. Itu nanti makna Rob ada di situ. Yang kedua, Rob itu juga ada dalam makna kata rububiyah. Rububiyah itu artinya pemeliharaan dan pendidikan. Nah, kebayang mulai ya. Oh, Rob itu adalah pemelihara dan pendidik. Orang tua ketika berfungsi untuk mendidik anaknya, maka kan tidak hanya dikasih uang, ya, dikasih makan, dikasih pakaian, tidak. Tapi ada ya masa di mana mendidik anak itu harus dengan kekerasan, dijewer gitu ya, mungkin juga dipukul. Tapi kan tujuannya mendidik. Itu orang tua yang berfungsi sebagai Rob kepada anaknya. Ya, jadi Rob itu pemelihara dan pendidik. Maka jamaah rahimakumullah, semua ketetapan Allah ketika kita baca dengan kacamata makna Rob, ya, semua ketetapan Allah, semua kejadian itu, kalau kita lihat dengan makna Rob, maka semua itu pasti tujuannya adalah memelihara atau mendidik. Ini kerennya bahasa Al-Quran. Kemarin saya diskusi, ada orang kuliah, ya, salah satu materi kuliahnya itu tentang Asmaul Husna. Dia bilang, kok jelimet ya? Kok jelimet banget, rumit gitu. Dijelaskan gitu. Iya, saya bilang, beda dengan Quran. Menjelaskan siapa Allah itu gampang sekali gitu. Dengan bahasa Quran itu, kita nggak bingung. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kita lihat makna Rob ini, ya, yang nanti dengan arti pemelihara dan pendidik, maka kita akan mensikapi semua ketetapan Allah itu dengan rasa apa? Positif. Positif, kemudian sabar dan bersyukur. Itu Rob ya. Banyak sekali tadi ya, 860 lebih. Nah, kita ambil beberapa saja. Pertama, jamaah rahimakumullah, di kisah Nabi Adam alaihissalam, ya, kita temukan di Al-Baqarah ayat 30 sampai 38, satu halaman lebih sedikit, ya. Tapi nanti di bawah itu ayat 37, ya, ayat 37, ini ayat ketika Nabi Adam itu sudah turun ke bumi, ya, sudah turun ke bumi ketika di surga itu sudah selesai, ya. Nabi Adam diciptakan, kemudian dipersilahkan untuk tinggal di surga, menikmati semua yang ada di surga, dilarang untuk mendekati satu pohon, terus itu sampai kita tahu kisahnya, ya, Nabi Adam itu gagal, ya, kemudian melanggar larangan itu, tidak hanya mendekat pohon yang dilarang itu, tapi memakan buahnya. Maka itulah waktunya untuk, ya, kulnah bitu minha jami'a, turun ke bumi. Nah, ketika turun ke bumi itu, ayat 37-nya, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Fatalaqqa, dan Adam itu menunggu-nunggu dengan penuh harap, nggak pakai cemas ya, pokoknya berharap gitu. Ya, kapan sih Robku ini, ya, menurunkan petunjuknya supaya aku bisa kembali bertobat kembali kepadanya. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Di situ Allah, ya,
Ayat Qur'annya menyebut Rob, bukan Allah. Ya, mirrobbihi, bukan minallah. Jadi Adam itu menerima kalimat-kalimat dari Robnya, bukan dari Allah. Dari Robnya. Memang artinya Allah gitu ya. Ya. Tapi kenapa di situ menggunakan Rob? Maka kita baca kisah Nabi Adam itu dalam konteks bagaimana Allah memelihara dan mendidik Nabi Adam. Maka kisah bagaimana Nabi Adam itu diajarkan tentang tabiat manusia yang rakus, yang serakah, itu kan mendidik. Bagaimana caranya mendidik bahwa kamu tuh punya tabiat serakah? Dengan kasus, dengan ada lawannya, ada iblis gitu. Jadi dia tahu, oh iya ya, saya nih punya potensi serakah loh. Kalau ada kesempatan, meskipun sempit kesempatannya. Ya, begitu. Itu diajarkan, itu cara Allah mendidik Nabi Adam tentang tabiat dirinya. Sekaligus Allah mendidik Nabi Adam supaya memelihara dirinya nanti ketika turun ke bumi, adanya bahaya dari iblis, setan dan keturunannya itu dan bala tentaranya. Yang Allah ajarkan betapa sabar gitu dalam menggoda manusia. Makanya itu mirrobbih, cara Allah mendidik. Seringkali jamaah rahimakumullah, kita melihat kejadian itu hanya zohirnya saja. Aduh, kenapa ya terjadi ini? Kenapa ada musibah ini? Nanti ayat silahkan jamaah rahimakumullah cari ayat-ayat kalau kita sedang tilawah. Ini ada Rob, coba berhenti, baca ayat itu, terjemahannya baca tentang apa, dan baca dalam konteksnya. Ini Allah sedang memelihara saya, sedang mendidik saya tentang sesuatu. Nah, ini ayat. Yang kedua jamaah rahimakumullah, tadi Nabi Adam, kemudian pindah di Al-Baqarah ayat 49. Ya. Ini kisah tentang penyembelihan anak laki-laki di zamannya Fir'aun. Ya. Wa yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi anak laki-laki yang lahir itu disembelih, kalau yang perempuan dibiarkan hidup. Maka akhir ayatnya itu, ya, kita temukan kalimatnya dalikum balaun mirrobbikum azimun. Kejadian itu, ya, undang-undang Fir'aun yang kejam itu, kata Allah, itu adalah balaun, ujian. Dari siapa? Mirrobbikum. Coba kalau dipikir, apa gitu, bagaimana cara kita memahami ini itu pemeliharaan dari Allah, ini pendidikan dari Allah gitu. Subhanallah ya. Bingung iya. Tapi seringkali kita mengalami kan situasi begitu. Iya teh naon sih yang maksudnya gitu ya. Saya yakin, saya beriman Allah tuh sayang. Ya. Allah tuh pasti tidak bermaksud jahat kepada saya, tapi saya belum paham ini makna kejadian ini gitu. Dalikum balaun mirrobbikum azimun. Memang itu ujian yang azim, sehingga susah dan sulit dipahami. Ya, balaun mirrobbikum. Subhanallah. Kita tahu nanti kisahnya itu, betapa besarnya kekuasaan Fir'aun, tetap saja di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Ya, bahwa bayi laki-laki yang lahir yang harusnya dibunuh, cara selamatnya, diselamatkan oleh Allahnya itu apa? Justru masuk ke istananya Fir'aun gitu. Itu kan pendidikan buat kita, bahwa Allah itu punya cara-cara yang di luar nurul, di luar nalar gitu. Kita nggak bisa menduga, ternyata itu jalan keluarnya. Bukan ibunda Musa itu disuruh oleh Allah menjauh dari Mesir itu supaya melahirkannya selamat, tidak. Tetap melahirkannya biasa normal. Bahkan Allah mengilhamkan, lemparkan ke sungai. Yang di sungai itu sampai masuk ke istananya Fir'aun. Luar biasa kan? Dalikum bala'um mirrobbikum adil.
sengaja Allah menempatkan kita dalam posisi yang musibah ujian itu, nanti Allah akan memberikan pendidikan, mengajarkan kita tentang sesuatu bahwa kita tuh punya potensi loh, tapi belum tergali. Makanya tergalinya itu dengan kejadian yang membuat kita itu harus menguras otak, harus kemudian meningkatkan silaturahim, mencari cara gitu, belajar hal yang baru lagi gitu. Itu cara Allah sebagai Rob mendidik kita. Itu kisah Musa dan Bani Israel. Kemudian yang ketiga, jamarhamukumullah, masih di Al-Baqarah ayat 124. Ini kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kan kita kenal kisahnya, ujian demi ujian Nabi Ibrahim itu, sampai puncak yang sangat ekstrim. Perintah Allah itu adalah menyembelih anaknya. Semua itu ujian berat gitu ya. Nah, maka ayatnya itu berbunyi, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah ketika ibtala ya, menguji Ibrahim, kemudian ada rabbuhu. Bukan Allah di situ, tapi rabbuhu. Jadi Rabb yang pemelihara pendidik ini menjadikan Ibrahim supaya terus ditarbiyah tahap demi tahap itu sampai kepada kesempurnaan, semua potensinya itu bisa keluar, itu dengan ujian. Bagaimana potensi berani Ibrahim? Diuji dengan apa? Dia sampai menghancurkan semua berhala itu sendirian. Berani itu, punya potensi itu. Bagaimana Ibrahim itu punya potensi fokus hanya kepada Allah. Perintahnya apa? Tinggalkan istrimu ya, dengan anak yang masih bayi, fokus kepada Allah dan tawakal kepada Allahnya itu luar biasa ya, sampai perintah menyembelih anaknya itu luar biasa. Nah, itu kisah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf, di surat Yusuf itu kita tahu kisahnya itu dinamikanya luar biasa. Ujian dizolimi, dibuang, dijauhkan dari orang tuanya, diperbudak, kemudian masuk penjara. Ternyata ayatnya itu, ini ungkapan Yusuf alaihissalam. Dia sendiri yang mengungkapkan. Ya. Di surat Yusuf, ayat yang ke-33. Dia berkata, qala Rabbi as-sijnu. Ya. Perhatikan, Rabbi, wahai Rabbku, as-sijnu, sijnu itu penjara. As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Rabb yang pemelihara dan pendidik, penjara lebih aku sukai daripada ajakan-ajakan ya para perempuan-perempuan itu. Dia lebih menyukai penjara daripada mengikuti ajakan ya perempuan-perempuan yang elit itu. Ungkapannya Robbi gitu ya. Kita nggak mungkin ya Allah nggak apa-apalah miskin gitu ya Rob, nggak apa-apa miskin lebih saya cintai gitu. Nggak mungkin ya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan, Masya Allah, semua ketetapan itu dia yakini itu sebagai bentuk Rob memelihara dia, Rob mendidik dia. Terakhir jemaah rahimakumullah, di surat Maryam ya, surat ke-19 ya. Kaf ha ya ain shad ya, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ini kisah tentang apa? Nabi Zakaria. Dari mana tahu? Kan tadi akhir ayatnya Zakaria. Kalau yang melek ya masih melek. Kalau sudah sakinahnya banyak, naonnya itu. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Zakaria. Kita tahu kisah Nabi Zakaria bagaimana. Sudah ajuz, sudah beruban, ya, punten ya. Kemudian sudah bukan masa ototnya yang berkurang, ya, bukan kulitnya yang keriput, bukan.
tapi tulangnya sudah rapuh. Itu. Berharap mendapatkan keturunan. Jadi berharap sesuatu, tapi ditunda oleh Allah puluhan tahun. Coba bayangkan, puluhan tahun. Mungkin kita berharap kepada Allahnya bukan anak. Silahkan tempatkan di situ. Kita berharap sesuatu kepada Allah, tapi Allah belum memberinya, ditunda gitu sampai bertahun-tahun. Sama, ya. Substansinya sama, intinya sama. Dan kisahnya itu diawali di ayat kedua surat Maryam itu, dzikru rahmati rabbika. Ya. Ini adalah ayat-ayat yang penjelasan tentang rahmat, ya, rahmati rabbika. Ada Rob gitu. Bukan rahmat Allah, rahmat Robmu. Ya. Jadi ini cerita tentang bagaimana cara Allah memelihara, mendidik Nabi Zakaria. Dalam konteks musibah ujian yang panjang, solusinya itu nggak ketemu-ketemu. Shadaqallah. Ayat berikutnya itu tentang penjelasan Nabi Zakaria alaihissalam. Idnada robbahu, ketika dia, yaitu Nabi Zakaria, nada, ya, bukan nada dan dakwah, ya. Nada itu menyeru, berdoa kepada Allah, ya, curhat kepada Allah, ya. Idnada robbahu, bukan kepada Allah, maaf. Idnada robbahu, ketika Zakaria itu berdoa kepada Robnya. Ini saya baca terjemahan. Semua Rob diterjemahkan sebagai Tuhan. Betul sih yang dimaksud itu Tuhan, tapi ada yang hilang tentang sifat Rob itu memelihara dan mendidik. Jadi kalau kita baca ada Rob, lihat dengan kacamata mendidik dan memelihara. Maka Nabi Zakaria berdoa, ya, nada robbahu, dengan cara berdoa yang nidaan khofiyya. Suaranya lembut, khofi. Enggak begini ekspresif gitu. Oh, enggak begitu. Ya, tapi dengan lembut gitu, mungkin segini diangkatnya, nunduk gitu. Berurai air mata gitu. Enggak sampai begitu. Boleh gitu ya. Ya, tapi ekspresi, ya, cara berdoa itu menunjukkan sikap dia kepada Allah. Mungkin begini butuh banget gitu, urgent gitu. Tapi kalau begini tetap tawadu, rendah diri di hadapan Allah, malu gitu. Saya minta sesuatu, tapi pemberian Allah tuh lebih banyak gitu dari apa yang saya minta gitu, begini. Gitu. Nidaan khofiyya, tidak hanya suaranya yang dilembutkan, dikecilkan, tapi sikapnya pun ya khofiyah, sembunyi-sembunyi malah khofi itu, ya, sembunyi-sembunyi. Ya, ada ruangan, ada tempat di rumah yang bisa sembunyi, itu nidaan khofiyah, nidaan khofiyah. Kemudian dilanjutkan qala. Nah, isi doa dari Nabi Zakaria, lihat doanya di ayat yang keempat. Robbi, diawali dengan kalimat Robbi. Robbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiban walam akun bidu'aika Robbi syaqiyya. Wahai Robku yang memelihara aku, yang mendidik aku, sesungguhnya aku ini, Engkau Maha tahu, ya, sesungguhnya aku mengalami situasi, ya, tulangku telah lemah, tulangku telah lemah, dan rambutku sudah, ya, meninggalkan dunia hitam, ya, sudah putih semua. Syaiban itu mengkilap bercahaya, ya, kalau putih kan iya, ya, kalau hitam masih gelap, ya. Jadi bercahaya itu karena ubanan, semuanya beruban. Ya, tidak hanya yang di kepala, mungkin di alisnya, di kumisnya, di jenggotnya, semuanya sudah memutih. Ya. Jadi tidak disebutkan berapa usianya. Silahkan dilihat fenomena. Kalau ada jamaah kita, jamaah di masjid ini, yang kelihatan ya paling sepuh itu bagaimana sih? Ini Pak Haji misalnya, semuanya putih, jalannya nggak bisa cepat, mungkin agak bongkok gitu, ya. Mungkin ada yang sholat nggak bisa duduk, nggak bisa, itu harus di kursi gitu.
osteo gitu. Ya, buka pintu harus dibukain gitu. Semua itu coba bayangkan, itulah usia Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah, nidaan khafiyah. Dan doanya itu subhanallah, walam akun bidu'aika rabbis syaqiyya. Aku selama ini selalu berdoa, meskipun belum diijabah, belum dikabulkan, itu tetap tidak pernah syaqiyah, gak pernah kecewa, gak pernah kecewa. Ini kan diawali Rob itu semuanya beda nanti, cara pandangnya, cara menyikapi masalah itu berbeda. Ini pasti Allah niatnya baik, pasti niatnya memelihara saya. Kenapa tiba-tiba ban kendaraan tuh kempes misalnya, ya, tiba-tiba ketinggalan naik pesawat misalnya, padahal sudah prepare berapa jam sebelumnya, udah biasa gitu. Ternyata dengar kabar kecelakaan. Itu kan kalau di awal itu sabar, ya Allah, nggak jadi naik pesawat, harus beli tiket yang baru, keluar berapa juta gitu. Kalau di awal tuh dia langsung positive thinking, ya, mencari dengan pandangan Allah pasti menjaga saya, dia akan it's okay, nggak apa-apa, tidak akan uring-uringan, menyalahkan istrinya gara-gara make upnya lama misalnya, enggak itu. Tapi semua ketetapan Allah itu dia sikapi, ini Rob. Maka jamaah rahimakumullah, ini nanti silahkan baca, ya. Semoga Ramadan ini kita adalah yang nyangkut ayat yang di situ ada Rob, ya. Kita tadaburi sebentar aja, dengan cara pandang positif. Ini pemeliharaan, ini pendidikan dari Allah kepada kita. Dan di akhir Al-Quran, tadi kan kita mendapati, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Itu surat yang pertama. Surat kedua juga ada, Ulaika ala hudam mir rabbihim. Halaman kedua itu paling bawah, Al-Baqarah ayat 5, ya, hudan mir rabbihim, petunjuk dari Rob. Surat An-Nas, surat An-Nas kenal ya, surat yang terakhir dalam Al-Quran. Itu kan, ya, kita hafal Qul a'udzu birabbin nas, bukan a'udzubillah, ya, birabbin nas. Betapa Allah membimbing kita dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran itu Rob, 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 sampai ujungnya itu kita meminta perlindungan dari Rob. Jadi ini jamaah rahimakumullah, cara kita, ya, kembali mengenal Allah masih di surat Al-Fatihah, tapi kita rinci satu demi satu. Itu ada 4 ayat, ya, yang mengandung nama Allah, ya, dengan jenis-jenisnya gitu, ya, Asmaul Husna. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita, ya, kenikmatan hidayah ini, dan juga menambahkan pemahaman kita, membantu kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.